Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda semua dalam pembelajaran daring IPS kelas 7. Masih bersama Pak Guru Andri Pasla. Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas, terutama melaksanakan aktivitas pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya air di Indonesia. Tapi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa saja potensi sumber daya air yang ada di Indonesia. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita. Air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di muka bumi. Secara umum, banyaknya air yang ada di planet bumi ini sama, walaupun manusia, binatang, dan tumbuhan banyak menggunakan air ini untuk kebutuhan hidupnya. Jumlah air bersih sepertinya memang tidak terbatas, namun sebenarnya air mengalami yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini terbagi tiga. Ada siklus pendek, yang mana air hujan jatuh di daerah permukaan laut. Siklus sedang, air hujan jatuh di daerah daratan. Yang ketiga ada siklus panjang, air hujan jatuh berupa es atau kristal atau salju di daerah pegunungan. Air sebagai sumber daya alam terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuknya berupa air hujan. Yang dimaksud dengan air hujan adalah curahan air dari atmosfer sampai ke permukaan bumi, baik berbentuk cair maupun padat atau dalam bentuk es dan salju. Adapun tipe hujan, menurut jenisnya, hujan itu ada terbagi ke dalam tiga macam. Yang pertama ada hujan zenital, yaitu hujan yang terjadi karena udara permukaan yang naik akibat pemanasan matahari menjadi lebih dingin dan mengembun. Kemudian menjadi hujan yang turun tegak lurus dan biasanya terjadi pada siang hari. Makanya hujan zenital ini juga disebut biasanya hujan tengah hari. Sementara yang kedua ada tipe hujan orografis. Hujan orografis ini merupakan hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Hujan ini dapat terjadi karena adanya kenaikan udara yang mengandung uap air dari daerah lembah menuju ke atas karena dibawa oleh angin. Naiknya udara yang mengandung uap air ini ke atas pegunungan akan menyebabkan terjadinya penurunan suhu di atas gunung dan kemudian terkondensasi hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya hujan. Hujan ini dinamakan dengan hujan orografis. Tipe hujan yang ketiga ada hujan siklon atau hujan frontal. Hujan frontal atau hujan siklon adalah hujan yang terjadi karena diakibatkan adanya pertemuan massa udara yang panas dengan massa udara yang dingin. Karena perbedaan massa udara yang bertemu ini, maka terjadilah pendinginan secara mendadak sehingga terbentuklah kondensasi yang kemudian menjadi hujan frontal atau juga bisa disebut dengan hujan siklon. Sedangkan bentuk air yang kedua adalah sungai. Yang dikatakan dengan sungai adalah air tawar dari sumber alamnya yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke daerah laut, danau, sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut antara lain erosi, pengangkutan atau transportasi dan pengendaman atau sedimentasi. Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran sungai. Adapun tipe sungai ada tiga. Yang pertama adalah sungai hujan. Sungai hujan yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari curah hujan, baik secara langsung maupun melalui mata air yang tersimpan di dalam tanah pada saat hujan berlangsung. Sementara sebagian sungai yang ada di Indonesia itu merupakan sungai hujan. Yang kedua ada sungai gletser. Yang dimaksud dengan sungai gletser adalah sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan salju yang terdapat di daerah lintang tinggi atau pegunungan tinggi yang tertutup oleh salju, ya, seperti gambar di sini.
Contoh sungai gletser yang ada di Indonesia adalah yang terdapat di sekitar Puncak Jaya Wijaya, Papua. Yang ketiga, tipe sungainya adalah sungai campuran. Yang dimaksud dengan sungai campuran adalah sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan pencairan salju atau es. Sungai campuran di Indonesia juga terdapat di bagian hilir Sungai Memberamo yang ada di Papua. Ini merupakan contoh gambar dari sungai campuran. Selanjutnya, bentuk air yang ketiga adalah danau. Yang dikatakan dengan danau adalah sebuah perairan tenang yang menempati sebuah cekungan yang ada di daratan. Danau merupakan perairan yang tidak mengalir atau hanya membentuk sebuah bendungan. Adapun tipe danau, yang pertama ada danau tektonik, yaitu merupakan danau yang tercipta karena penurunan atau pemerosotan permukaan tanah sehingga menjadi cekung. Cekungan ini tercipta dan terisi oleh air hujan, mata air maupun air sungai sehingga menjadi danau. Contoh danau tektonik di Indonesia adalah Danau Singkara. Ini merupakan gambar Danau Singkara yang ada di Sumatera Barat. Danau yang kedua adalah danau vulkanik. Yang dikatakan dengan danau vulkanik adalah danau yang terjadi karena peristiwa vulkanisme atau letusan Gunung Merapi yang menyebabkan adanya cekungan di puncak gunung berupa kepunden yang kemudian tertutupi oleh lava yang kedap air di dasar kepunden tersebut. Daerah kepunden yang kedap air itu kemudian digenangi oleh air hingga disebut danau vulkanik. Ini merupakan contoh danau vulkanik, yaitu Danau Gunung Kelimutu yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tipe danau yang ketiga adalah danau tektovulkanik. Yang dimaksud dengan danau tektovulkanik adalah danau yang terjadi karena gerakan tektonik atau gerakan bumi dan kegiatan vulkanisme atau kegiatan meletusnya gunung berapi. Pada awalnya, danau terjadi karena letusan gunung api, kemudian mengalami pemerosotan oleh gerakan tektonik atau gerakan bumi, sehingga di bagian tubuh gunung terjadi cekungan patahan di puncak gunungnya. Salah satu contoh danau tektovulkanik adalah Danau Toba dan Danau Rano. Ini merupakan gambar Danau Toba yang terkenal di Sumatera Utara. Adapun tipe danau yang keempat adalah Danau Kas atau Danau Kapur. Seperti gambar yang kita lihat ini merupakan pegunungan kapur. Jadi, yang dimaksud dengan Danau Kas adalah danau yang terdapat di daerah kapur di antara bukit-bukit kapur yang berbentuk kubah. Danau Kas terbentuk karena di bagian bawah dasar daerah kapur yang berbukit-bukit terdapat lapisan tanah merah yang tebal sehingga tidak tembus air. Air yang masuk ke daerah kapur ini tergenang sehingga membentuk danau yang disebut dengan Danau Kas. Salah satu contohnya danau-danau yang ada di pegunungan Pulau Seribu. Selanjutnya, tipe danau yang kelima ada danau buatan. Yang dimaksud dengan danau buatan adalah danau yang terjadi karena adanya aliran air yang tertimbun baik secara alami maupun buatan manusia. Danau buatan juga disebut dengan istilah waduk. Salah satu contoh danau buatan yang ada di Indonesia adalah Danau Jatiluhur dan Danau Kayangan Pekanbaru. Ini merupakan gambar dari Danau Kayangan yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di daerah Pekanbaru. Selanjutnya kita membahas air sebagai sumber daya alam. Bentuk yang keempat yaitu rawa. Yang dikatakan dengan rawa adalah genangan air secara alamiah yang terjadi secara terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Adapun jenis rawa, yang pertama ada rawa air tawar, yang mana yang dimaksud dengan rawa air tawar adalah rawa yang berisi air tawar, yang mana rawa ini tidak mengalami pergantian air. Rawa ini umumnya banyak terdapat di daerah pedalaman dan di sekitar aliran
sungai-sungai besar yang ada di dalam hutan. Selanjutnya ada jenis rawa air payau. Yang dimaksud dengan jenis rawa air payau adalah rawa yang berisi campuran air asin dan air tawar, yang mana jenis rawa ini banyak terdapat di sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Ini merupakan contoh gambar dari rawa air laut. Yang ketiga ada rawa air asin. Yang dimaksud dengan rawa air asin adalah rawa yang berisi air laut, yang mana rawa ini banyak terdapat di kawasan pantai yang terkena pengaruh pasang surut air laut. Dan di rawa ini biasanya banyak terdapat hutan bakaunya. Selanjutnya, air sebagai sumber daya alam. Bentuk yang kelima yaitu air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang tersimpan dan mengalir di permukaan bumi atau tanah yang dapat digunakan untuk keperluan makhluk hidup. Air jenis ini sangat berguna untuk ketersediaan cadangan air di muka bumi, di mana air merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di muka bumi. Tanpa adanya air, mustahil makhluk hidup akan tetap bertahan. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini merupakan gambar air tanah. Sedangkan jenis air tanah, yang pertama ada jenis air tanah dangkal atau air tanah kritis. Yang dimaksud dengan air tanah dangkal adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah. Air kritis ini sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekelilingnya. Ini merupakan gambar air tanah dangkal. Pada musim kemarau, jumlah air kritis atau air tanah dangkal akan berkurang. Sebaliknya, pada musim penghujan atau musim hujan, jumlah air kritis atau air tanah dangkal ini akan bertambah. Air kritis dapat diambil melalui sumur atau mata air. Jadi air kritis atau air tanah dangkal dapat diambil melalui sumur. Contohnya seperti gambar ini. Ini merupakan air tanah dangkal. Air tanah yang kedua adalah air tanah dalam atau air artesis. Yang dimaksud dengan air tanah dalam atau air artesis adalah air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, yang mana terletak di antara dua lapisan batuan. Ini batuan yang pertama dan ini batuan yang kedua. Dua lapisan batuan kedap air, yang mana lapisan kedap air ini dinamakan dengan lapisan akuifer. Lapisan tersebut dapat menampung banyak air. Jika lapisan kedap air retak, secara alami air akan keluar ke permukaan. Air yang mengalir dan memancar ke permukaan disebut dinamakan air artesis atau mata air artesis. Dan air artesis ini bisa didapatkan melalui pengeboran. Bentuk air selanjutnya adalah berupa laut. Yang dikatakan dengan laut adalah merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah atau terhubung dengan suatu benua dengan benua lainnya dan atau pulau dengan pulau lainnya. Air laut tersusun atas campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garaman, gas terlarut, bahan organik, serta partikel tak terlarut. Jenis laut, berdasarkan terjadinya, laut itu terbagi kepada laut transgresi. Yang dimaksud dengan laut transgresi yaitu laut yang terjadi karena dataran rendah yang digenangi oleh air laut. Contoh laut transgresi adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. Ini merupakan laut transgresi yang mana terbentuk karena naiknya permukaan air laut sehingga mengakibatkan daratan tergenang. Jenis laut yang kedua adalah laut ingresi.
Laut yang terjadi karena dasar laut mengalami penurunan akibat proses tektonik, sehingga laut tersebut semakin dalam. Contohnya adalah Laut Banda. Ya. Sedangkan jenis laut yang ketiga berdasarkan terjadinya adalah laut regresi. Yang dikatakan dengan laut regresi adalah laut yang terjadi karena proses penyempitan akibat proses sedimentasi daratan. Salah satu contoh dari laut regresi adalah Laut Bering, atau ini juga bisa disebut dengan Selat Bering, ya, dan Laut Tengah. Demikian tadi penjelasan bentuk-bentuk sumber daya air, yang mana air mempunyai beberapa bentuk, yaitu ada yang berbentuk air hujan, ada yang berbentuk sungai, ada yang berbentuk danau, ada yang berbentuk rawa, ada yang berbentuk air tanah, dan ada yang berbentuk laut. Sekarang tugas kalian terkhusus untuk kelas 7 MTS 9K4 adalah sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi. Yang kedua, tuliskan di buku latihanmu nama-nama sungai yang ada di Indonesia yang termasuk ke dalam sungai hujan. Yang ketiga, tuliskan 5 contoh danau buatan yang ada di Indonesia. Yang keempat, tuliskan manfaat dari danau yang kamu ketahui. Yang kelima, faktor apa saja yang mempengaruhi warna air laut. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.